Halo, selamat malam. Oh ya, ini adalah video lanjutan ya yang dari aplikasi koperasi yang tadi itu udah saya cari. Nah, yang ini kan baru saya jelasin cuman sampai yang setting di master data aja ya. Sekarang saya akan lanjut di sini. Nah, oh ya, ini halaman adminnya nih. Tadi kan sampai ke sini tuh, admin kan jelasinnya. Oke, kita lanjut ya. Saya akan perbaikin yang di sini dulu. Eh, Kalau ini kan administrator nih, jadi dia bisa akses semuanya. Jadi kalau pas tadi video terakhir tuh sampai yang di sini tuh, yang di cabang. Sorry ini thumbnail nih. Bentar. Sebentar saya. Oke. Tadi kan di sini, sorry bukan di cabang, di usaha. Kalau seharusnya ini cabang tuh nggak tampil nih. Nah, tadi kan kita centang yang permisinya, tadi dia tampil. Oke, yang di usaha tadi pas kita tambah usaha, nah di sini kan cabangnya bisa dipilih. Ini sudah saya perbaikin, jadi dia udah otomatis jika admin cabang maka akan otomatis dia masuk di cabang ini kan cabang utama. Oke, di sini sudah, kita langsung di ini aja nih, kita login di administrator aja ya. Saya close dulu yang video ini karena terlalu berat di laptop saya. Oke, nah ini administrator nih ya, jadi dia bisa akses semua cabang nih. Oke, di usaha sudah kita bahas, kita lanjut di simpan pinjam. Oke, ini nggak masalah nih karena data masih kosong, pasti data tabelnya pasti seperti ini. Kalau sudah terisi dia nggak bakal tampil. Kita lanjut di tambah simpanan. Oke, pertama kita pilih cabang dulu. Nah, di sini kan cabang kan masih satu nih, cabang utama. Nanti kalian bisa tambahin sendiri. Usaha klik aja simpan pinjam karena ini di simpanan kan pasti simpan pinjam. Anggota bisa kalian pilih. Jenisnya tuh apa? Simpanan pokok, wajib atau sukarela. Kita isi dulu semuanya tuh, misalkan pokok 1.000, klik aja simpan. Oke, sudah berhasil, kita tambah lagi. Ini kan jenisnya kan pokok, kita pilih cabang, simpan pinjam, anggota ini, pilih kita simpanan wajib. Simpanan wajib anggap aja 50.000. Karena setiap koperasi kan pasti beda aturan kan di sana. Oke, berhasil. Kita tambah lagi. Kita pilih ini, anggota masih sama. Nah, ini sukarela. Sukarela dia ke 100.000. Karena sukarela dan ini tuh nanti kan masuk ke apa namanya, ke saldo anggota tuh. Klik aja simpan. Oke, di sini sudah. Nah, misalkan nih anggota ajuin pinjaman. Kita klik pinjaman dulu, ini karena masih kosong biarin aja, kita klik OK, tambah pinjaman.
Oke, di sini karena ini administrator ya, dia harus pilih cabang. Tapi berbeda kalau cabang, dia akan tampil cabang sendiri. Oke, kita pilih cabang utama, pilih usahanya atau simpan pinjam. Anggotanya kan masih satu nih. Nah, ini pinjamannya tuh berapa nih? Misalkan ya 2 juta. Bunganya tuh berapa persen? Nah, 10%. Untuk durasi bulan tuh, jadi durasi dia mau pinjam nyicilnya itu dia mau berapa bulan, misalkan nih tangkap 2 bulan ya. Nah, di sini untuk cicilannya tuh segini ya, 1.100.000 nih tiap bulannya tuh. Dan ini hasil perhitungan dari bunga ya, tanggal mulai berapa, tanggal selesai berapa. Oke, di sini tuh jadi kalau di hosting nanti kan tanggal mulainya kan ini kan tanggal 7 nih, tanggal sekarang nih. Ini bulan nih. Ini kan seperti ini. Jadi di sini udah otomatis ya, misalkan durasi bulannya tuh 2 bulan. Itu otomatis gitu kalau misalnya 3 bulan. Nah, ini kan bertambah kan jadi 4. Dan cicilan bulannya segini. Oke, kita ambil aja 2 bulan aja, dan statusnya itu kita langsung setuju aja karena ini di admin kan. Kita klik simpan. Oke, di sini sudah status disetujuin. Oke, ini biar gede. Nah, ini aksi yang sini seperti ini, kita lihat, edit, hapus. Nah, ini harus kita cairkan dulu nih sini sebelum kita lanjut di itu, di penarikan. Harus cairkan dulu. Nah, ini sini bunga 10%. Ini status belum dicairkan, kita tambah cairkan. Oke, berhasil. Kita lanjut di fitur penarikan. Oke, kita klik OK aja, kita tambah penarikan. Nah, di sini usaha belum tampil ya, karena ini masih di administrator kan, dia harus pilih cabang dulu. Supaya kita lihatkan jika di cabang, buka dulu di penarikan, dia harusnya tuh langsung cabang itu sendiri itu penarikan. Nah, ini kan langsung kan, dia langsung bisa pilih usaha. Nah, ini kan simpan pinjam, dia nggak tampil untuk pilihan apa nih cabangnya. Oke, ke halaman administrator aja biar lebih enak nih, karena administrator dia bisa akses semuanya, semua cabang. Ini pilih cabang. Nah, ini kan baru tampil di sini tanggal berapa penarikannya. Ini kan tanggal sekarang. Pilih anggota di sini. Oke, nah ini saldo bebasnya itu 2.100.000. Jadi yang 100.000 tadi itu dari itu ya, simpanan sukarela tadi itu, dia akan masuk ke saldo bebas. Jumlah penarikannya 2 juta. Status ditarik, statusnya tuh sudah ditarik nih. Nah, keterangannya ya penarikan. Nah, ini kalian bebas mau diisi atau enggak. Tapi kalau penarikannya misalkan 1 juta, nanti di sini ada riwayatnya. Riwayatnya tampil di sini. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah ditarik. Ini petugasnya siapa? Administrator pusat di sini. Ini untuk aksi yang seperti ini.
Kita lihat di detailnya. Nah ini seperti ini detailnya tuh. Oke, nanti di itu di halaman apa namanya, di anggota nanti akan tampil di situ. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini selesai nih. Kita klik kembali. Oke, penarikan sudah. Kita lanjut di angsuran. Nah ini untuk di angsuran pinjaman ya. Kita klik tambah angsuran. Sorry agak berat laptop saya karena udah laptop tua, maklum lah. Nah ini sini karena administrator dia harus pilih cabang dulu, maka usahakan tampil. Ini tinggal klik simpan pinjam, tanggal angsuran bapak. Setelah ini pilih ini berita ya kan yang pinjaman tadi itu. Nah ini untuk pinjaman itu, pinjaman aktif itu kan 2.100.000, cicilan bulan terus gini karena tadi ambil 2 bulan, pokoknya 2 juta, bunganya 200.000. Oke, untuk jumlah bayaran itu dia sudah otomatis ya untuk cicilannya, jadi kan sama dengan cicilan nih. Oke, minimal segini nih. Kita klik tambah itu dia mau transfer atau tunai itu. Kita pilih tunai aja. Jika transfer nanti di sini kalian tambah bukti bayarnya ya. Jadi pelanggannya tuh suruh kirimnya bukti bayarnya. Ini ya, angsurannya tuh diproses atau dibayar. Karena tunai kan pasti dibayar. Untuk denda kalian kosongin aja karena ini kan nggak ada keterlambatan. Sekarang kita tuliskan aja angsuran pertama. Angsuran ke 1. Nah di sini ada riwayat angsuran ya. Jadi kalau misalkan anggota itu apa namanya, angsuran kedua atau ketiga, ini ada riwayatnya. Kita klik simpan. Oke, di sini ini untuk total angsuran ya, kita 100, denda 0, buktinya kosong karena ini tunai. Ini bentuknya administrator. Ini bisa edit atau hapus di sini. Oke, di angsuran sudah. Nah ini untuk operasional. Nah di operasional ini nanti berfungsi untuk di sini di apa namanya pembagian SHU. Jadi kalian harus isi dulu di sini operasionalnya tuh. Kalian tambah biaya operasionalnya. Nah sini karena administrator jadi dia harus pilih cabang. Kategorinya tuh listrik. Jumlah listrik tiap bulan tuh misalnya 300.000. Wah, bayar listrik. Oke, ini tanggalnya dimasukin, tanggal sekarang, kita klik simpan. Oke, sudah. Kalian juga bisa lihat nih. Nah, di sini ada fitur unggulannya tuh di sini catat gaji bulanan. Daripada kita buat manual sini, tambah biaya sini. Nah, sini kan ada ini gaji bulanan. Oke, kita bisa langsung catat sini. Oke, kita klik sini
pilih cabang karena administrator kan dia harus pilih cabang dapat gaji. Nah ini gaji karyawan segini ya, karena ini gaji 2 karyawan ditambah pokok sama itu, kalian bisa edit atau hapus. Di sini kita bisa cari juga satu-satu atau kalau misalkan cuman itu. Nah ini kan cuma tambah sini, kalian bisa pilih bulan, tahun, dan pilih cabang. Kalau ini kan saya pilih untuk semua cabang nih, kita semua kategori aja kita terapkan. Oke, ini untuk tampilannya ya, untuk yang di tadi tuh, di filter tadi. Nah, jadi kalau administrator harus pilih cabang dulu tuh, kan kalau nggak pilih cabang juga bisa sih, dia kan bisa melihat data di semua cabang tuh. Nah di sini kan bisa kita terapkan. Oke, kita lihat laporan. Nah ini di sini. Jadi jika admin cabang dia bisa langsung. Oke, di biaya operasional sudah. Kita lanjut di pembagian SHU. Oke, pembagian SHU di sini masih negatif ya, SHU kotornya itu kayak segini. Karena dikurangi untuk yang di biaya operasional sama itu, jadi biaya operasional kan ada pembayaran karyawan dan lainnya. Tapi ingat, sebelum kalian proses SHU otomatis, kalian harus ini dulu di sini di pajak, di pajak usaha kalian harus buat dulu. Nah sini tambah pajak nih. Oke, kalian beli cabang karena ini administrator ya, kalau cabang dia bisa langsung otomatis. Pilih usaha, dia misalnya simpan pinjam, SHU-an ya untuk simpan pinjam, dipilih ini bulan Januari, nilai pajaknya segini. Karena omsetnya kan 200 nih, karena ini 200 tuh dari hasil pinjaman tuh ya, dari hasil bunga. Kita klik hitung. Oke, di sini sudah dihitung. Nah di sini ada bayar pajak juga bisa, sini bayar pajaknya tanggal berapa itu, kita klik lihat. Oke, statusnya dihitung. Nanti seperti ini ya, ini dibuat oleh siapa itu di ketahuan. Oke, itu seperti ini seperti pajak. Terus nah di sini sekalian saya jelasin di pajak sekalian dah. Nah ini untuk yang di pajak karyawan, kita klik hitung. Ini karena administrator dia harus pilih cabang, dia pilih bulan, misalkan nih Januari. Nah di sini jadi metodenya itu bisa pilih ya, ya neto, gross, atau
pajak dipotong dari karyawan di sini atau gross up. Tapi kalau pajak ditanggung perusahaan ini tinggal pilih aja, pilih karyawan. Nah ini karyawannya satu ya, nanti kalau karyawannya banyak kalian bisa pilih aja, kalian tinggal centang aja sini, klik tambah. Oke, perhitungannya itu seperti ini. Kalian bisa lihat sini. Kalau masih belum paham nanti kalian boleh tanya ke orang pajaknya tuh, nanti hitungannya sama di sini. Oke, bisa lihat detail seperti ini. Kalian bisa klik simpan pajak. Oke, berhasil ya. Ini statusnya dihitung nih, bisa lihat sini. Nah ini seperti ini ya. Untuk detailnya itu ya, PTKP nya kan 63 juta nih, gaji pokok 6 juta. Ini kan karena ada tunjangan tuh, ini gaji bruto kan segini, ditambahkan tambah tunjangan nih, gross up nya segini. Ini PPh 21, PPh tahunannya tuh gini. Oke, kita klik kembali. Oke, kita balik lagi di pembagian SHU. Nah ini kalian bisa hitung ya di sini, dia pasti masih negatif. Semua cabang utama proses SHU dia akan tampil enggak? Kalau seharusnya enggak nih, karena masih minus. Nah itu SHU belum menghasilkan keuntungan, klik aja oke, karena masih di sini minus 14.400.000. Nah ini kan belum ada yang bisa dibagi ke anggota kan, karena masih minus. Dia pendapatan baru 200.000 tuh dari bunga tadi loh. Oke, di sini sudah. Nanti kita akan lanjut di ini ya, yang di pos nih, yang di sini. Oh ya, usahanya tuh di sini harusnya ada tuh. Ya usaha ternyata tuh pos. Oke, sampai di sini aja teman-teman, nanti akan saya lanjutkan yang di sini, yang di pos. Oke, selamat malam.